Saat ini Ukraina semakin terpuruk di hadapan militer Rusia yang tampaknya kian cemerlang. Mulai dari jet tempur MiG-29 ditembak jatuh, tank dan kendaraan dihancurkan, hingga pada tahap yang paling sial, di mana Polandia memutuskan berhenti untuk memasok senjata ke negara tersebut. Bagai jatuh tertimpa tangga pula. Dukungan Barat untuk Ukraina menghadapi kemunduran kritis, menyusul kekuatan tempur yang ikut melemah setelah eskalasi signifikan mengikis habis kemampuan militer pasukan Zelensky. Rusia tembak jatuh jet MiG-29. Rusia telah menembak jatuh jet tempur MiG-29 dan menangkis beberapa serangan balik yang menyebabkan kemampuan militer Ukraina semakin lemah. Hal ini kemudian dibahasakan Newsweek sebagai pukulan signifikan terhadap kekuatan udara Ukraina saat Kiev berupaya untuk maju lebih jauh ke wilayah Kursk. Meski tidak dapat memverifikasi laporan Rusia secara independen, Newsweek telah menghubungi Kementerian Luar Negeri Ukraina dan Rusia untuk meminta komentar. Sejauh ini belum ada keterangan lebih lanjut, namun kantor berita Rusia TASS melaporkan pada Minggu 5 Januari kemarin bahwa Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menembak jatuh sebuah MiG-29. Adapun pihak kementerian mengecam upaya serangan Kiev dengan 8 rudal jarak jauh buatan AS Jumat lalu, sekaligus menyebutnya sebagai eskalasi besar dan akan segera membalas. Keterangan ini mungkin tidak cukup, namun sedikit banyak dapat dipertimbangkan untuk membenarkan klaim setelahnya. Lalu, apa yang membuatnya penting? Faktanya, Kiev telah menaruh fokus paling besar pada aspek kekuatan udara dalam konflik dengan mendorong dukungan dari NATO dalam bentuk pesawat baru. Dari sini, jet MiG-29 kemudian hadir sebagai andalan setelah Angkatan Udara Ukraina memiliki sekitar 24 buah pada akhir tahun 2023 menurut IISS. Karena itu, mengumumkan penembakan jet MiG-29 menandai keunggulan bagi Rusia. Habisi alutsista lainnya. Dalam eskalasi yang signifikan, penghancuran tank dan kendaraan militer Ukraina baru-baru ini menyoroti efektivitas serangan Rusia. Sebab dapat dikatakan kerugian tidak hanya mencakup pertahanan udara sekelas jet MiG-29 saja, tapi berbagai persenjataan lain milik Angkatan Darat juga menjadi bulan-bulanan pasukan Rusia. Yah, selain menghalau 17 serangan balik oleh angkatan bersenjata Ukraina, Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan pada hari Minggu juga mengklaim penghancuran beberapa senjata buatan Barat. Musuh telah kehilangan lebih dari 410 tentara, 2 tank Leopard buatan Jerman, 1 kendaraan tempur infanteri, kendaraan tempur Bradley, dan 3 pengangkut personel lapis baja, termasuk 1 M131 buatan Amerika Serikat di Republik Rakyat Donetsk. Media Rusia RT mengutip dalam rilis dan mengindikasikannya sebagai keberhasilan menggagalkan serangan. Selain itu, Kiev disebutnya telah dilucuti dari meriam L-119 105 mm yang diproduksi di Inggris Raya. Di Donetsk, Ukraina kehilangan total 230 personil dinas selama 2 serangan balik yang berhasil ditangkis oleh pasukan Moskow, lanjut kementerian tersebut. Polandia hentikan pasokan jet tempur. Sepertinya kehancuran jet tempur MiG-29 Ukraina tidak akan mendapatkan gantinya dalam waktu dekat. Begitulah Ukraina harus menghadapi masalah penghentian pasokan senjata dari negara sekutu yang tak kalah serius. Pemerintah Polandia telah memperingatkan sebelumnya, mengatakan tidak lagi memiliki senjata atau peralatan militer yang dapat dikirim ke Ukraina. Kami telah mentransfer banyak peralatan, sebanyak mungkin. Bagi saya, batasan dalam proses transfer senjata selalu terletak pada keamanan negara Polandia, kata Menteri Pertahanan Nasional Polandia Władysław Kosiniak Kamis kepada wartawan November lalu. Sebagai tanggapan, Presiden Zelensky mengkritik pemerintah Polandia yang menolak untuk mengirim pesawat jet tempur MiG-29 lagi. Apalagi menurutnya, ia telah membahas kemungkinan memperkenalkan sebuah misi NATO untuk memperkuat Angkatan Udara Polandia dengan mantan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg. Namun jajaran kepemimpinan Polandia mengatakan Warsawa telah memberi Ukraina lebih banyak bantuan militer
dibandingkan dengan negara lain. Khusus jet tempur MiG-29, Kosiniak Kamis mengatakan hanya bisa mentransfer sisa pesawat ke Ukraina setelah Angkatan Udara Polandia diperkuat dengan pesawat baru, misalnya jet F-35 yang dipesan dari Amerika Serikat. Melalui pernyataan yang senada, Wakil Menteri Pertahanan Polandia Paweł Zalewski mengatakan pada bulan Desember, Warsawa tidak dapat mentransfer jet yang tersisa ke Kiev tanpa mengorbankan keamanan nasionalnya sendiri. Polandia memasok Ukraina dengan beberapa pesawat tempur era Soviet pada tahun 2023. Tetapi Zalewski mencatat pengiriman lebih lanjut tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat. Barat letih dukung Ukraina. Dalam hitungan 1 bulan ke depan, perang Rusia-Ukraina telah memasuki tahun ketiga. Tahun yang cukup panjang bagi kedua negara bertempur berebut pengaruh, namun di sisi lain menghadirkan efek lelah bagi sekutu Ukraina. Hal itu mulai ditunjukkan Polandia sebelumnya. Kini Menteri Luar Negeri Finlandia Elina Valtonen juga mengakui itu, menyebut dalam keterangannya, negara-negara Barat kian mengalami kelelahan mendukung Ukraina dalam perang dan mengharapkan adanya penyelesaian terhadap konflik tersebut. Sudah ada dukungan untuk Ukraina, tapi bagaimana mengukur bahwa bantuan itu memadai? Itulah pertanyaannya, kata Valtonen. Menurut perkiraan NATO, Finlandia telah memberikan lebih dari 2,1 miliar dolar AS atau sekitar 32,6 triliun bantuan militer ke Kiev sejak pecahnya perang. Selain Finlandia, kesiapan untuk mendukung kemenangan Ukraina dalam perang juga menurun tajam di seluruh Eropa Barat. Jajak pendapat bulan Desember oleh YouGov di Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Swedia, Denmark dan Inggris menemukan keinginan publik untuk mendukung Ukraina hingga kemenangan telah merosot selama 12 bulan terakhir. Sebaliknya, akhir pertempuran yang dinegosiasikan, bahkan jika Rusia tetap memegang kendali atas sebagian wilayah Ukraina, telah meningkat di setiap negara. The Guardian mencatat ada beberapa ketidakpuasan dengan gagasan penyelesaian yang dipaksakan sebagaimana Ukraina menyerahkan wilayah ke Rusia, tetapi ada juga keyakinan luas bahwa Presiden AS yang baru akan meninggalkan Ukraina setelah pelantikannya pada tanggal 20 Januari. Ukraina tingkatkan produksi alat militer. Sepertinya kenyataan bahwa bantuan Barat ke Ukraina semakin berkurang memaksa negara ini untuk mandiri. Sehubungan dengan itu, Zelensky dalam pidatonya pada malam tahun baru menekankan dukungan negara-negara Barat tidak cukup untuk melawan invasi Rusia. Karenanya, ia sekalian mengkonfirmasi 30% peralatan militer yang digunakan Ukraina pada tahun 2024 adalah buatan dalam negeri. Melansir Business Insider, Ukraina semakin banyak memproduksi persenjataannya sendiri seperti pesawat nirawak angkatan laut, howitzer, dan bom luncur. Negara itu juga memproduksi rudalnya sendiri dan berhasil menguji rudal balistik buatannya yang pertama pada bulan Agustus. Selain itu, semakin banyak pula produsen negara Barat mendirikan operasi di Ukraina. Ini termasuk AeroVironment, kontraktor pertahanan Amerika yang berkantor pusat di Virginia, pembuat senjata Jerman Rheinmetall, dan BAE, perusahaan pertahanan besar Inggris. Bagaimanapun, Ukraina tidak dapat menggantungkan sepenuhnya kebutuhan kepada sekutu. Mengingat yang mereka hadapi adalah Rusia, pemilik kekuatan militer terbesar kedua di dunia menurut Global Firepower. Hanya saja, bahkan ketika dukungan militer senilai miliaran dolar dari sekutu telah diterima, Ukraina tetap tak bisa membalikkan keadaan. Menghadapi situasi perang yang kian pelik, baik Ukraina dan Rusia tetap berada pada pendirian masing-masing. Ukraina akan terus berusaha mempertahankan pijakannya di wilayah Kursk, sementara Rusia akan terus berusaha untuk masuk lebih dalam ke Ukraina. Jadi, apa yang akan terjadi selanjutnya?